Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas UAS teknologi pengelasan. Langsung saja ke pendahuluan. Yang pertama itu latar belakang. Pengembangan teknologi di bidang konstruksi yang semakin maju tidak dapat dipisahkan dari pengelasan karena mempunyai peran penting dalam rekayasa dan reparasi logam. Pembangunan konstruksi dengan logam pada masa sekarang ini banyak melibatkan unsur pengelasan, khususnya bidang rancang bangun, karena sambungan las merupakan salah satu hal yang paling penting. Pembuatan sambungan yang secara teknis memerlukan keterampilan yang tinggi bagi pengelasnya agar diperoleh sambungan dengan kualitas baik. Lingkup penggunaan teknik pengelasan dalam konstruksi sangat luas, meliputi perkapalan, jembatan, rangka baja, bejana tekan, sarana transportasi, rel, pipa saluran, dan lain sebagainya. Faktor yang mempengaruhi las adalah prosedur pengelasannya, yaitu suatu perencanaan untuk pelaksanaan penelitian yang meliputi cara pembuatan konstruksi las yang sesuai rencana dan spesifikasi dengan menentukan semua hal yang diperlukan dalam pelaksanaan tersebut. Faktor produksi pengelasan adalah jadwal pembuatan, proses pembuatan, alat dan bahan yang diperlukan. Urutan pelaksanaan persiapan pengelasan meliputi pemilihan mesin las, penunjukan juru las, pemilihan elektroda, penggunaan jenis kampuh. Oleh karena itu, kami ingin menjelaskan tentang pengelasan dengan bantuan gas pelindung untuk mendapatkan hasil las terbaik. GMAW, gas metal arch welding, termasuk dalam metode pengelasan dengan gas pelindung. Dalam GMAW terdapat jenis las MIG, metal inert gas, dan MAG, metal aktif gas. Rumusan masalah. Yang pertama, apakah definisi umum las elektroda terumpan jenis MIG? Yang kedua, apa saja fungsi bagian-bagian mesin las jenis MIG? Yang ketiga, bagaimana instalasi mesin las MIG? Yang keempat, apa saja aplikasi las elektroda terumpan jenis MIG pada industri maritim? Tujuan. Yang pertama, mahasiswa mengetahui definisi umum las elektroda terumpan jenis MIG. Yang kedua, mahasiswa mengetahui fungsi setiap bagian mesin las jenis MIG. Yang ketiga, mahasiswa mengetahui instalasi mesin las MIG. Yang keempat, mahasiswa mengetahui aplikasi las elektroda terumpan jenis MIG di industri maritim. Langsung ke pembahasan. Definisi umum. Las MIG adalah pengelasan dengan menggunakan gas nyala yang dihasilkan dari busurnya listrik antara ujung elektroda dan benda kerja. Sebagai pelindung oksidasi, dipakai gas pelindung berupa gas kekal inert, CO2 dan air, dan juga wire feeder berfungsi memutar elektroda menjulur keluar pada saat proses pengelasan berlangsung. MIG digunakan untuk mengelas besi atau baja, sedangkan gas pelindungnya adalah menggunakan karbon dioksida CO2. Di dalam logam gas mulia, kawat las MIG yang digunakan berfungsi sebagai elektroda yang diumpamakan terus-menerus. Busur listriknya pun terjadi di antara kawat pengisi dan logam induk. Gas pelindung tersebut adalah gas argon, helium yang juga bisa dicampur keduanya. Dan untuk menetapkan busur terkadang ditembakkan gas O2 dari 2% sampai 5%, ataupun CO2 di antara 5% sampai 20%. Dengan banyaknya penggunaan las MIG sangat menguntungkan, karena hal-hal yang disebabkan oleh pengelasan ini sangat baik. Dari kesimpulan di atas, las MIG biasanya banyak digunakan untuk pengelasan baja-baja yang memiliki kualitas yang baik.
seperti baja yang memiliki daya tahan karat yang sangat tinggi maupun baja-baja yang sangat kuat atau logam-logam yang tidak bisa dilas menggunakan teknik las manapun selain las MIG. Las MIG juga sering digunakan secara otomatis maupun secara semi-otomatis yang memiliki arus arah polaritas balik yang menggunakan kawat elektroda berdiameter di antara 1,2 mili sampai 2,4 mili. Karena perkembangan teknologi semakin canggih, belakangan ini banyak menggunakan kawat elektroda yang memiliki diameter 3,2 mili sampai 6,4 mili yang digunakan untuk pengelasan aluminium yang sangat tebal. Contohnya tangki penyimpanan gas alam cair. Las MIG ini juga digunakan yang memiliki kecepatan kawat elektroda yang tetap dengan cara pengumpan tarik dorong. Bagian-bagian las MIG ini yaitu gambar mesin las MIG. Mesin las DC merupakan mesin las pembangkit arus DC yang digunakan di dalam pengelasan las gas metal. Biasanya digunakan jenis arus DC. Tabung gas lindung adalah tabung tempat penyimpanan gas lindung seperti argon, helium maupun CO2 yang digunakan di dalam mengelas gas metal. Tabung gas lindung adalah tabung tempat penyimpanan gas lindung seperti argon, helium maupun CO2 yang digunakan di dalam mengelas gas metal. Regulator gas lindung adalah pengatur tekanan gas yang akan digunakan di dalam pengelasan gas metal. Pada regulator ini biasanya ditunjukkan tekanan gas di dalam tabung. Flowmeter dipakai untuk menunjukkan besarnya aliran gas lindung yang dipakai di dalam pengelasan gas metal. Ini gambar ada tabung gas, terus regulator dan flowmeter seperti ini. Berikutnya selang gas dan perlengkapannya berfungsi sebagai penghubung gas dan tabung menuju pembakar las. Ini adalah gambar selang gas pelindung. Sedangkan perangkat pengikat berfungsi mengikat selang dari tabung menuju sistem kendali dan dari sistem kendali menuju pembakar las. Kabel massa bermuatan negatif berfungsi untuk pengantar arus ke benda kerja. Sistem kendali berfungsi mengendalikan besarnya kecepatan pemakanan kawat las dan mengendalikan aliran gas lindung. Motor penggerak pemakan kawat berfungsi menggerakkan kawat dengan motor yang tingkat kecepatan putarannya dikendalikan oleh sistem kendali yang ada. Ini gambar wire feeder. Gulungan kawat elektroda las beserta dudukannya berfungsi sebagai tempat kedudukan kawat dan gulungan agar mudah berputar ketika pengelasan dilakukan. Elektroda las gas metal merupakan elektroda terumpan yang disediakan untuk pengelasan bahan aluminium dan batuannya, magnesium dan batuannya, tembaga dan batuannya, nikel dan batuannya, titanium dan batuannya, baja tahan karat, austenit, serta baja karbon. Pembakar las berfungsi untuk mengelas dengan mengatur aliran kawat, gas lindung dan arus pengelasan yang sesuai. Ini diagram pembakar las gas metal. Ada solid wire elektroda, current conductor, shielding gas, wire cut and contact tube, ada solid divide, weld metal, tavel, nozzle, shielding gas, arch, base metal, ada molten metal seperti ini. Nozzle, bentuk sambungan yang akan dilas akan mempengaruhi bentuk nozzle yang akan dipakai di dalam pengelasan.
Untuk pengelasan sambungan tumpul biasanya digunakan nozzle yang lurus, tetapi untuk pengelasan model sudut perlu digunakan model yang sesuai untuk itu. Gambar di bawah ini menunjukkan macam-macam bentuk nozzle yang sesuai untuk pengelasan bentuk khusus, yaitu yang pertama ada outer cutting inner feed wire. Outer yang gede ukurannya, feed wire, outer feed wire. Nah, ini merupakan jenis nozzle untuk pengelasan sudut dan cutting. Kalau yang untuk cutting yang ini. Terus instalasi mesin lasmik. Komponen utama lasmik terdiri dari tabung gas, wire feed unit, power source, dan welding gun. Seperti ini. Alur proses kerja lasmik. Gas inert dialirkan menuju wire feed unit dan diatur debitnya menggunakan regulator sesuai kebutuhan. Tenaga listrik diatur arus dan tegangannya di power source, lalu dialirkan menuju wire feed unit. Pada wire feed unit kabel listrik, saluran gas dan saluran elektroda disatukan menjadi satu kabel menuju welding gun. Besarnya kecepatan elektroda keluar diatur pada wire feed unit ini. Untuk memenuhi rangkaian loop listrik, maka kutub perlawanan pasang melalui klem ke benda kerja. Pada welding gun, gas inert diarahkan oleh silinder kepala las yang berbentuk tirus. Untuk melindungi lelehan dari pengelasan, listrik diberikan ke elektroda melalui kontak tip. Namun saat ini banyak instalasi lasmik dengan wire feeding unit tergabung dengan power source-nya, sehingga gas dialirkan ke mesin las. Dari mesin las tersebut, semua saluran disatukan menuju welding gun. Berikutnya yaitu langkah kerja lasmik. Yang pertama, pastikan benda kerja bersih dari debu, oli, dan kotoran lainnya agar tidak terjadi cacat las. Yang kedua, siapkan elektroda di dalam wire feeding unit. Selanjutnya, sambungan saluran gas dari tabung gas menuju wire feeding unit. Jika wire feeding unit menjadi satu dengan power source, maka langsung disambungkan ke mesin las. Terus jika wire feeding unit terpisah dengan power source, maka sambungkan kabel listrik dari power source ke wire feeding unit. Yang kelima, sambung kabel dari wire feeding unit atau mesin las ke welding gun. Yang keenam, hidupkan mesin las yang sudah tersambung dengan sumber listrik eksternal. Terus pasang klem pada benda kerja atau meja kerja yang bersifat konduktor listrik. Atur kapasitas gas, besar tegangan dan kecepatan elektroda keluar sesuai kebutuhan. Yang kesembilan, mulai melakukan pengelasan terhadap benda kerja. Yang kesepuluh, matikan mesin, cabut sumber listrik eksternal dan saluran gas terlebih dahulu jika selesai mengelas. Ini untuk klem yang tersambung dengan meja kerja berbahan logam. Yang ketujuh, ini pasang klem pada benda kerja atau meja kerja yang bersifat konduktor listrik. Ini nih klemnya, yang bagian yang ini. Terus pengaruh kutub pada lasmik. Polaritas terbalik digunakan untuk mayoritas pengelasan lasmik. Dengan polaritas terbalik, elektron berpindah dari katoda negatif pada benda kerja ke anoda positif di ujung kawat elektroda lasmik. Elektron memberikan sebagian besar energi busur di ujung kawat elektroda lasmik, sehingga pencairan kawat terjadi secara konsisten dan stabil. Polaritas lurus yaitu
elektron bergerak dari anoda positif di ujung kawat elektroda lasmik menuju katoda negatif pada benda kerja. Dengan mayoritas energi busur berada di benda kerja yang dilas dan akibat konduktivitas logam yang baik, panas dengan cepat tersebar. Polaritas lurus mengakibatkan busur tidak stabil dan kurangnya panas di ujung kawat, sehingga energi tidak cukup untuk menciptakan busur untuk benda kerja yang kuat atau keras. Untuk mengganti arah kutub, kita bisa menukar kabel pada slot positif dan negatif di power source atau mesin las. Aplikasi lasmik di dunia maritim. Dalam teori telah dijelaskan, proses mik ini selain dipakai untuk pengelasan baja karbon juga sangat baik dipakai untuk mengelas baja tahan karat atau stainless steel serta mengelas logam-logam lain yang afinitas terhadap oksiden sangat besar seperti aluminium dan argon. Gas yang digunakan dalam lasmik adalah gas inert atau gas aktif seperti CO2, argon, dan campuran argon dengan helium. Untuk pengelasan logam baja karbon dan baja batuan rendah biasanya menggunakan gas pelindung CO2. Untuk pengelasan baja tahan karat atau stainless steel biasanya menggunakan gas pelindung argon atau campuran argon dengan helium. Pengelasan pada pipa stainless steel seperti yang dijelaskan pengelasan mik dengan gas pelindung argon atau campuran argon dengan helium sangat cocok digunakan untuk pengelasan pada logam yang bersifat stainless steel, sehingga pengelasan pipa-pipa yang bersifat stainless steel dapat menggunakan pengelasan mik dengan pelindung argon atau campuran argon dengan helium. Ini hasil lasmik. Yang gambar 1-2 ini pengelasan plat-plat aluminium. Dalam keseharian di kapal berkemungkinan selalu ada properti yang berbahan dasar aluminium, apalagi kapal aluminium. Selain itu, di kapal LNG karir banyak juga yang penggunaan plat aluminium. Dalam penyambungan plat aluminium tersebut dapat menggunakan las, yaitu lasmik. Seperti ini hasil lasmik pada stainless steel. Dan yang terakhir yaitu penutup. Kesimpulan, las elektroda terumpan adalah las di mana memiliki kondisi elektrodanya terbatas atau dapat habis. Lasmik adalah pengelasan dengan menggunakan gas nyala yang dihasilkan dari busur nyala listrik antara ujung elektroda dan benda kerja. Sebagai pelindung oksidasi dipakai gas pelindung berupa gas kekal atau inert, CO2 dan air. Lasmik biasanya banyak digunakan untuk pengelasan baja-baja yang memiliki kualitas yang baik seperti baja yang memiliki daya tahan karat yang sangat tinggi. Lasmik juga sering digunakan secara otomatik maupun secara semi otomatik yang memiliki arus arah polaritas balik yang menggunakan kawat elektroda. Aplikasi jenis las ini dapat diterapkan pada pengelasan bodi kapal LNG, pengelasan sambungan pipa stainless steel, dan lain-lain. Oke, untuk presentasi kali ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.